Santapan Harian Jumat 8 Juli 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang agung, mampukanlah kami untuk setia mendalami dan melakukan firman-Mu. Di dalam Kristus yang memampukan kami. Amin. Roma pasal 10 ayat 4-15. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau, siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sahabat Santapan Harian, kebenaran pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang senantiasa dicari oleh setiap manusia dalam hidup ini. Ada orang yang mengejar kebenaran namun tidak menemukannya. Ada juga yang tidak mengejarnya tetapi menemukannya. Bahkan, manusia tidak mampu menemukan kebenaran yang sejati dan kekal. Paulus mengakui bahwa kebenaran bukan diperoleh karena usaha manusia, melainkan diperoleh melalui Yesus Kristus. Paulus tidak menolak pandangan Musa tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat, bahwa orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Namun, Paulus mengakui kebenaran iman di dalam Yesus Kristus. Dengan mengutip Ulangan pasal 30, ayat ke-12 hingga ayat 14, ia menasihati orang-orang Kristen Yahudi di Roma bahwa kebenaran telah dekat dengan manusia.
Mereka tidak perlu berusaha untuk mendapatkannya. Paulus mengatakan, bukan usaha manusia yang membawa Kristus masuk ke dalam dunia dan membangkitkannya dari antara orang mati. Semua sudah dilakukan bagi manusia. Allah yang mengerjakannya. Bagi Rasul Paulus, jarak kebenaran dan manusia hanya sejauh mulut dan hati. Cukup melakukan 3 hal, yaitu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, serta menyerukan nama Tuhan Yesus. Kebenaran dekat dengan mulut dan hati. Artinya, kita mau mengaku, menerima, dan memanggil. Paulus sangat memahami masih ada orang yang belum mengaku, menerima, dan memanggil Yesus sebagai Tuhan. Kebenaran itu harus diberitakan oleh semua orang yang terpanggil dan telah diselamatkan. Dengan demikian, banyak orang dari segala tempat dan bangsa diselamatkan. Tanpa usaha apapun, kita telah diselamatkan Allah dalam anugerah-Nya melalui Yesus Kristus. Mari kita bersyukur dan berkomitmen untuk menyatakan kesediaan diri menjadi alat yang memberitakan kebenaran dalam nama Yesus Kristus. Kita dapat memulainya dari lingkungan keluarga, tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat usaha. Mari kita berdoa. Sungguh kami merasa Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Dan sungguh kami merasa kasih sayang-Mu ya Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan-Mu? Hanyalah hidup dan diri ini. Kami serahkan hidup ini ya Tuhan kepadamu. Pakailah kami ya Tuhan untuk melayani-Mu dan menjadi alat memberikan kebenaran-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus kami bersimpuh. Amin.